Ini sungguh sulit dipercaya. Untuk memastikan orang Pakistan dapat menggunakan tempat tidur besi tahan lama yang bisa diwariskan 3 generasi. Bengkel kecil yang sederhana ini terletak di Peshawar. Mereka berencana menggunakan drum minyak bekas yang didaur ulang untuk membuat tempat tidur yang kuat dan tahan lama. Lalu, bagaimana mereka melakukannya? Drum minyak bekas seberat 1000 kg ini adalah bahan baku untuk memproduksi rangka tempat tidur. Untuk menghemat biaya, tukang memilih menggunakan pahat untuk membongkar. Meskipun proses pembongkaran sangat melelahkan, tapi untungnya, tukang bisa bekerja keras. Karena bisa bekerja keras, maka akan ada banyak kesulitan yang harus dihadapi. Hanya dalam waktu kurang dari 1 hari, tukang berhasil membongkar seluruh drum minyak. Untuk mempercepat proses, tukang dengan cepat menggunakan teknik khusus untuk merentangkan seluruh lembaran besi. Meskipun pekerjaan ini sangat menguras tenaga, namun, gajinya tentu juga sangat rendah, karena lembaran besi yang dibongkar tidak rata. Jadi, perlu dimasukkan ke dalam mesin penggulung. Di bawah tekanan kuat dari rol mesin penggulung, bagian yang tidak rata pada lembaran besi akan sepenuhnya diratakan. Karena permukaan lembaran besi masih melekat banyak cat. Jadi, perlu juga untuk memasukkannya ke dalam larutan asam sulfat dengan konsentrasi tertentu. Rendam selama 10 menit. Setelah direndam, cat pada lembaran besi sudah sepenuhnya terkelupas. Setelah tukang mengangkatnya, gunakan air bersih untuk menghilangkan sisa asam sulfat di lembaran besi. Selanjutnya, tukang akan mengambil lembaran besi yang telah diproses dan memotongnya menggunakan mesin pemotong menjadi lebar standar. Lebarnya kira-kira sama dengan lebar satu lembar besi. Lembaran besi yang telah dipotong akan melalui proses penggulungan lagi untuk memastikan tingkat kelurusan memenuhi standar. Selanjutnya, tukang akan menumpuk 4 lembar besi bersama-sama dan memasukkannya ke dalam mesin pres. Melalui cetakan pipa bulat di kepala pres, lembaran besi akan dibentuk. Agar lembaran besi dapat dibentuk menjadi bentuk pipa dengan lancar, tukang perlu terus menyesuaikan posisi lembaran besi. Dengan cepat, dalam waktu kurang dari setengah hari, tukang berhasil membentuk lembaran besi menjadi bentuk yang mirip dengan pipa. Selanjutnya, tukang juga harus mengelas sebuah kepala tarik di salah satu ujung lembaran besi. Ini untuk mempersiapkan penarikan pipa besi. Setelah kepala tarik selesai dilas, tukang akan memasukkan kepala tarik ke dalam mesin penarikan dingin. Setelah mesin penarikan dingin dihidupkan, lembaran besi akan ditarik melalui lubang cetakan. Dengan cara ini, lembaran besi akan perlahan-lahan menutup dan menyempit. Sementara itu, tukang akan menggunakan las listrik untuk menyambung jahitan. Setelah proses yang lancar dari tukang, pipa besi yang digunakan sebagai rangka tempat tidur telah selesai dibuat. Namun, pada saat ini, tingkat ketegakan pipa besi masih belum cukup. Jadi, perlu dilakukan proses penarikan dingin sekali lagi. Dengan cara ini, tidak hanya dapat meningkatkan tingkat ketegakan pipa besi secara signifikan, tetapi juga dapat menghilangkan sisa las di permukaan. Setelah proses penarikan dingin selesai, kita bisa memotong kepala pipa besi di bagian depan. Untuk membentuk pipa besi dengan lebih baik, perlu juga dilakukan perlakuan annealing pada bagian pipa yang perlu dewan. Dengan cara ini, saat melakukan proses pembengkokan, kita dapat menghindari kemungkinan pipa besi pecah. Pipa besi yang telah didinginkan setelah proses annealing akan dimasukkan oleh tukang ke dalam mesin pembengkok untuk dibengkokkan. Tukang bekerja keras dan tahan banting di posisi ini. Pemuda yang baru berusia 18 tahun telah dipaksa terlihat seperti pria berusia 68 tahun. Semua orang bilang pemuda ini bisa bekerja. Jadi, di sini ada pekerjaan yang tidak akan pernah habis untuknya. Selanjutnya, perlu memotong pipa baja yang digunakan untuk penguatan horizontal. Agar sambungan lebih pas saat dilas, perlu juga menggunakan mesin punch untuk membentuk ujung pipa besi dengan bentuk yang sesuai. Setelah semua komponen siap, kita bisa mulai menyambungkannya dengan las. Tukang akan mulai dengan menyambung rangka kepala tempat tidur. Di sini tidak menggunakan alat bantu apapun. Hanya dengan pengalaman, ia dapat mengelasnya dengan sangat standar. Untuk menghindari terjadinya percikan api berterbangan selama proses pengelasan, tukang yang perhatian, Bamen, membuatkan pemuda pelindung wajah, masker las, dan bagian rangka tempat tidur. Mereka membuat dudukan cetakan khusus untuk pengelasan. Cukup dengan menempatkan bagian kepala tempat tidur dan rangka tempat tidur di posisi yang tepat, maka mereka dapat menggunakan las listrik untuk menyatukannya. Dengan cara ini, ukuran tempat tidur besi yang dibuat dapat terstandarisasi. Setelah seluruh rangka tempat tidur selesai dilas, untuk memastikan rangka besi tahan korosi dan karat, mereka juga perlu menghaluskan permukaan karat dengan teliti. Agar pelanggan merasakan ketulusan yang penuh, mereka memilih untuk melukisnya dengan tangan sendiri. Setelah mengering selama 2 hari, mereka dapat mulai merajut permukaan tempat tidur. Tukang pertama-tama merajut secara vertikal menggunakan benang nilon hijau. Menggunakan benang nilon karena lebih elastis dan dapat menahan tarikan yang lebih besar. Selanjutnya, mereka mulai merajut bagian kaki tempat tidur. Di sini mempertimbangkan alasan pelanggan tidak memerlukan ventilasi. Jadi mereka langsung menggunakan metode rajutan seperti jaring ikan. Tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga meningkatkan stabilitasnya.
Segera setelah itu, tukang juga harus merajut secara horizontal menggunakan tali merah. Tangan terampil tukang bergerak bolak-balik membawa benang. Maka mereka merajut pola yang anggun dan menarik. Seluruh proses meskipun tanpa menggunakan gambar apapun, namun sudah terukir dalam ingatan tukang. Dalam waktu kurang dari sehari, tukang telah menyelesaikan pembuatan sebuah tempat tidur besi yang indah dan khas. Sementara itu, pemuda yang akan menikahi Bamei juga tidak sabar untuk merasakan kenyamanan tempat tidur baru mereka.